Bapak Eko itu sedang ngoe ya istilahnya, atau menjemur padi ya. Nih, nah ini jalan tip ya. Kalau ke sana apa ini Pak Eko? Lembur apa? Cigintung. Cigintung. Kalau ke sana Itu mentok masih Ciakar. Ciakar ya. Nah ini ya, kita akan melihat bersilaturahmi ke rumah Bapak Eko ya. Selain kita pergi ke alam liar, ke hutan rimba atau perairan, saya juga suka bersilaturahmi dengan rekan-rekan ya, terutama rekan-rekan dari tempat saya bekerja. Saya pengen tahu rumahnya, pengen tahu saudaranya dan keluarganya. Nah ini di sana ya. Nah ini Pak Eko juga bercerita bahwa beliau punya ingon-ingon Japati ya. Kita lihat nanti di sana. Ya, terima kasih Pak Eko. Wah ini Pak Eko, nih kita lanjut ya Pak Eko. Nih saya kan orang awam ya, sekalian saya silaturahmi, sekalian saya berpetualang ke rumah orang tua Pak Eko. Ini saya ingin tahu ini, kalau misalnya memulai hobi seperti ini, dulu mungkin Pak Eko membibit ya istilahnya. Beli. Cara ininya supaya tahu merpati yang bagus untuk diingu ya. Itu yang seperti apa Pak Eko? Jalurnya, bikangnya seperti apa? Kalau untuk merpati kan ada dua jenis nih merpati. Ya. Apa namanya? Kalau di lomba, tiga. Ada yang balap, ada yang kolong bebas, ada yang apa namanya, kolong tapi patek. Nah seperti itu. Kalau yang model di kota-kota kan kebanyakan kan kolong bebas, jadi asal turun dari atas dor ke bawah. Tapi kalau di Kalang sini, misalkan Kalang Pamarican mah kan rata-rata pakai patek ya. Pakai patek. Nah, Kalang atas sama patek bawah. Oh iya. Patek. Nah biasanya kalau burung-burung yang di sini mah kebanyakan sekarang di Pamarican mah jabla istilahnya. Jabla jadi yang asal aman ring matek seperti itu. Nah kalau ini, kalau memilih burung yang orang awam nih ya, beli merpati biasanya dilihat dulu nih dari badannya. Nah badannya tuh, ini badannya tuh kan jantung, kayak jantung pisang. Iya. Bentuknya tuh kan. Nah jantung pisang seperti itu yang pertama. Nah kepala juga ini tuh, dari segi mata gimana harus mata? bersih tuh. Harus bersih. Biasanya kalau dari mata udah bersih, jadi si posisi burung itu cerdas, jadi cerdas pintar lah istilahnya. Jadi kalau diterbangin itu cepat hafal lokasi seperti itu. Itu dari segi mata ya, kelihatan mata. Kalau dari bulu, larnya biasanya lebar tuh, spesialnya kan tuh lebar. Ini ciri khas burung tinggi ini. Kebetulan juga bulu piyik, masih piyik, jadi tuh bulu 4 lagi. Nah ini lebar ya tuh, larnya spesial lah tuh. Oh gitu. Jadi iya. Bulu 10 ini. 10 di. Ada yang 9, ada yang 10. Ngitungnya gimana Pak Eko? Nah, ini mulai dari sini nih. Ini 10. Ada nanti burung ada yang bulu 9, ada punya saya, ada satu lagi bulu 9. Bedanya gimana antara bulu 9 dan bulu 10? Sebenarnya kalau perbedaannya nggak ada ya, cuman kekuatan fisiknya saja. Kalau kata saya itu fisik lah. Kalau bulu 9 jadi fisiknya kurang. Bulu 9 fisiknya kurang ya. Kurang. Jadi kalau bulu 10 seperti ini tuh mantapnya tuh, kan dilihat dari bulunya kan udah mantap. Nah ini tuh ujung ininya lemes tuh. Tuh lemes banget. Ini juga sejajar bulunya. Simetris ya. Jadi sejajar. Kan ada yang nggak sejajar, ada yang panjang sebelah. Ini sama bulu ini sama bulu buntut tuh biasanya. Nah, ini kan sama tuh. Nah dari capit orang atau apa namanya, istilah dari Indonesia itu apa sih? Bujur lah intinya. Tulang ini tulang wangkong ya kalau Jawa mah. Nah ini keras. Iya. Keras. Tapi keras, cuman jangan terlalu lebar, jangan terlalu rapat. Nah itu menandakan kalau ini udah keras berarti ke bawahnya dor, sepertinya kenceng lah istilahnya. Seperti itu kenceng. Nah kalau jantung seperti ini, nah merpati itu nggak apa namanya, kalau diterbangin meskipun tinggi, setinggi apapun di asal kena geber dia langsung nutup turun seperti gitu ya. Seperti itu.
masalah kaki mah nggak jadi masalah kaki, yang penting jangan cacat gitu. Yang cacat itu adalah untuk cara Ya kalau kalau kata saya itu kalau cari burung seperti itu ciri-cirinya. itu berlaku untuk jalu dan bikang atau gimana Ya, Pak Eko? jalu dan bikang. Kalau bibitan juga sama kan, rata-rata kan bibitan. Nah, seperti ini kan bibitan nih. Heeh. Tapi kalau bibitan biasanya lihatnya dari terah. Heeh. Kalau meskipun apa namanya burungnya udah ini kan seperti ini burungnya bagus nih, contoh lah ini burung bagus, tapi kan belum tentu kalau belum punya terah kita ya belum punya istilahnya juara lah seperti itu. Nah besar kemungkinan itu di mental kurang, kadang burung tinggi mau nutos tapi nggak begitu mau apa namanya mau turun ke ring dia nggak selesai micen gitu, nggak cepat Kabur lagi gitu ya. kabur lain kabur nggak cepat lah istilah mah, mentalnya kan goreng lah, mentalnya Takut jelek, gitunya. takut ya, gitu. Makanya kalau cari burung buat bibitan yang model perempuan itu kita carinya kalau mau beli ya carinya itu di istilahnya ke orang-orang yang burungnya udah pernah juara lah. Oh Misalnya gitu. seperti itu. Nah kalau yang udah pernah juara mah pasti diuji lah burungnya gitu. Sama seperti burung yang laki-laki, dilihat dari segi lar dulu. Nah ini kan warnanya kelabu ya, kelabu bata kalau istilahnya, kalau cek Sunda nama hawuk, amun cek Jawa nama kelawu. Nah gitu, ini tuh istilah saya mah ini teh hawuk kalau Sunda. Nah ini mata putih kebetulan tuh, spesialnya saya sukanya mata putih. Nah ini burung lumayan, ini anaknya Mayora ini, jadi udah pernah juara di sini di Kalang Pamarican di Banjarsari. Jadi kalau zaman dulu ini kan burung dulu ya, jadi dulu tuh ada tetangga saya Pak Kirno itu punya burung namanya gembok. Nah itu udah kemana-mana udah melalang buana lah, udah di istilahnya kecamatan Pamarican, Banjarsari, Pangandaran itu selalu juara satu namanya gembok. Nah kebetulan saya punya terahnya ini, turunannya. ya turunannya, jadi sudah nggak diragukan lagi ini mah bikang ini gitu. Anak kebetulan saya ini juga baru bawa jarum mindahin itu baru anak dua tuh, baru anaknya baru. Anaknya siapa ini? Ini anaknya Lupi sama yang bikang baru ini dua. Nah ini warnanya tuh, Oh ini masih pik ya? pik. Oh Masih gitu pik. ya. Ini kan ibunya kan hawuk ya, bapaknya juga hawuk, tapi ini mirip ke bapaknya, jadi istilahnya bikangnya cetak lah, jadi istilahnya bikangnya cetak tuh jadi nempel ke watak bapaknya gitu, jadi bikangnya bagus seperti itu cirinya. Tapi kalau biasanya kan kalau zaman sekarang mah nggak bisa diprediksi ya, jadi kadang hawuk sama hawuk juga kadang jadinya megan seperti itu. Jadi ini mungkin dalam segi pemilihan bibit itu pertama bentuk Ya bentuk dari merpati badan merpati itu sendiri, terus jantung lah, harus jantung lah seperti jantung pisang gitu. Terus mata gitu, mata harus bersih, gitu. kecil besar, nah itu tandanya pintar Jepati, cerdas selitnya. Nah si ini jenong nih. Nah, berarti itu apa gitu gimana kalau jenong ini sama menandakannya juga pintar gitu. Gitu jenong ya. lah. Ya. Jadi aman ring istilahnya. Aman ring ya. Kalau itu Ntar. Kalau aman ring itu maksudnya gimana, Pak Eko? Aman ring itu jadi istilahnya, jadi meskipun japatnya pendek mau ngajeleng ininya kan jenong tuh udah ketelu. Ini kan terahnya apa namanya? Bikangnya ini kan jablay. Jadi jenong itu bisa memperkirakan ketinggian dari ring gitu ya. Ya, jadi aman ring lah intinya kalau istilahnya seperti itu. Oke ya. Kemudian ada lagi nih yang jadi pertanyaan nih sebelum ini untuk bagian sekarang. Dalam mencari bibit itu mungkin kita juga harus jangan sampai kena bohong ya, kena tipu bikang sama jalunya. Nah, orang bilang mungkin sajodo padahal bikang sama bikang atau jalu sama jalu. Biar tahu bahwa itu adalah jalu dan bikang, gimana Pak Eko? Kalau biasanya kalau saya membedakan nih, kalau dari laki-laki ya, laki-laki ininya tuh keras. Gimana? Ininya tuh. Keras. Ini bawah kepalanya ya? Keras. Bawah jadi, kepala. Kalau itu pokoknya keras tuh, kaku. Beda ini lehernya. Jadi udah ketahuan dari kijik itu kalau udah bentuknya seperti ini berarti ini jalu. Ya, laki-laki. jalu. Nah, kalau perempuan ini agak lemas tuh. Tuh lemas pisan tuh.
Jadi Ya, oh lemas kayak tuh. manusia ya, Iya. lemah gemulai itu berarti perempuan. Kalau saya mah gitu, tapi kalau orang lain ya nggak tahu Hmm. bedanya. Biasanya kalau laki-laki, kalau kan udah ketahuan ya, kalau ya burungnya itu cowok itu apa namanya, bulu 5 lah, bulu 5 sampai bulu paling ini udah bekurnya bandol istilahnya ya, udah birahi lah intinya mah. Mm. Tapi kalau perempuan itu sampai bulu 4 itu nggak bekur-bekur, nah dari sini kan bulu 4 ya, Mm-mm. ini nggak bekur-bekur, nah itu berarti udah ketahuan perempuan. Kelihatan juga dari jenis apa namanya, mukanya. Nah kalau mukanya kecil seperti ini biasanya kebanyakan yang perempuan. Oh cakep gitu ya, Heeh. gelis Nah, kata orang ya. Kalau ini laki-laki tuh, ya gagah gitu ya. laki-laki Oh, tuh besar oh biasanya seperti iya, oh itu. gitu.